Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Purnomo akan berbagi kepada Anda bagaimana cara para frase untuk menghindari plagiasi menurut alat similaritas. Jadi yang perlu dipahami bahwa di era sekarang untuk dibilang lolos plagiasi adalah ketika lolos plagiasi menurut alat cek similaritas untuk mendeteksi potensi plagiasi, karena sudah tidak menggunakan mata manusia ya, jadi menggunakan software. Jadi ketika Anda ingin lolos plagiasi atau lolos similaritas, maka adalah ketika lolos menurut alat. Yang pertama yang harus kita bahwa seperti apa sih prinsip kerjanya. Ketika kita paham prinsip kerjanya, maka akan membantu kita bagaimana caranya lolos plagiasi menurut alat ya. Prinsipnya adalah yang utama adalah ketika ada 3 kata yang sama berurutan dalam satu kalimat, maka itu adalah dianggap berpotensi plagiasi ya. Jadi misalkan kalimat saya makan nasi dan rujak enak sekali, maka saya makan nasi itu adalah similar, makan nasi dan itu similar, dan rujak enak itu juga similar karena per 3 kata. Ketika Anda memasukkan mengutip kemudian per 3 kata ini terdeteksi oleh alat, berarti Anda dianggap similar dan berpotensi plagiasi. Terus bagaimana caranya untuk kita menghindari plagiasi, yaitu karena konsepnya adalah 3 kata itu sama adalah similar atau berpotensi plagiasi, maka buatlah setiap 3 kata itu yang Anda kutip tidak sama dengan kalimat aslinya. Caranya ada 5 yang saya sampaikan. Yang pertama, tulis ulang menggunakan bahasa sendiri. Ini ada yang paling bagus tapi paling berat. Kemudian kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan sebaliknya, kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Yang ketiga, mengurangi dan menambahi tambahan kata di dalam kalimat. Kemudian digeser kalimatnya, katanya, suatu kata di dalam satu kalimat digeser, dibolak-balik. Yang kelima, mengganti sinonimnya. Kalau menggunakan alat dinamakan dengan split text. Yang keenam adalah mengkombinasikan semua ini. Misalkan tadi saya bilang saya makan nasi dan rujak enak sekali. Saya makan nasi adalah, ingat ya, per 3 kata. Berarti nasi adalah di kalimat ketiga dan enak itu di kalimat keenam. Usahakan minimal di kalimat nasi hingga enak ini Anda parafrase ya. Kayak gitu. Ada 5 cara ini. Kalau menggunakan cara pertama, menggunakan bahasa sendiri seperti ini, Anda baca kalimatnya, Anda tutup mata, dipahami intinya apa, poin-poinnya, terus diketik ulang. Kemudian cara kedua, dibalik ya, saya makan nasi, dibalik nasi dimakan saya, kayak gitu. Kemudian mengurangi dan menambahi, saya makan sepiring, ditambahi kata sepiring, kemudian ditambah lagi semangkok, ditambahi kemudian sekali, itu saya hapus, jadi ditambahin dan dikurangin, atau sebaliknya. Yang cara keempat itu digeser, nasi dan rujak itu kita geser, dibalik, kayak gitu ya. Jadi cara-cara ini tidak mengurangi maknanya gitu ya. Yang cara kelima adalah minimal di kalimat nasi sama enak itu diganti sinonimnya apa. Cuma kan agak susah ya, apa penggantiannya nasi. Kalau enak masih bisa ya, mungkin sedap, lezat gitu ya. Caranya di kalimat ketiga atau kalimat yang bisa kita parafrase atau ganti sinonimnya, kita ganti sinonimnya. Saya kita ganti menjadi aku, hamba, daku gitu ya, makan menjadi menyantap, dan seterusnya. Kemudian dan itu diganti logo dan, kemudian serta, juga, maupun dan sebagainya. Sedap kita ganti enak menjadi kita ganti sedap, sekali menjadi banget, dan seterusnya. Cara keenam, kita bisa mengkombinasi semuanya. Inilah beberapa cara untuk memparafrase ya. Silakan Anda pilih yang mana, tapi saya seringkali menggunakan yang cara kelima,
itu mengganti sinonimnya. Terima kasih, Agung Purnomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna.